Rio Satai. Oke Satek Lens, kembali lagi bersama gua Rio Satai di channel yang kagak jelas ini. Oke, kali ini gue pengen nge-reaction video teman gua yaitu Topper. Dia seorang rapper, mungkin baru berkembang. Dia sudah menjadi rapper sejak lama sih. Di video sebelumnya udah gua jelasin ya, waktu nge-reaction video dia juga yang Love Addicts. Nah, gue pengen reaction videonya dia lagi. Jadi ini yang kedua kali gue nge-reaction videonya dia. Kenapa gue pengen nge-reaction video ini? Karena menurut gue ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena salah satu skenario di lagu tersebut ada 65% reality dari kehidupannya. Oh ya guys, sebelumnya gue udah izin ya sama si Topper kalau gue pengen reaction dia, karena mungkin nanti bakalan ada sesuatu hal yang mungkin bisa bikin dia terbawa perasaan, atau mungkin ada hal-hal yang salah dalam ucapan gue, makanya gue harus izin dulu. Dan gue udah izin ya. Jadi kali ini gue pengen nge-reaction lagunya dia yang berjudul Hope. Ini adalah lagu dia yang kelima. Katanya sih dia pengen merubah alirannya, sedikit merubah alirannya, mungkin alur cerita lagunya atau alur cerita kehidupannya. Yang menarik dalam videonya itu soal hubungan cintanya. Biasanya selebritas, pemain film atau musisi suka bikin kebetulan apa yang dia karyakan. Mungkin mereka terinspirasi dari kehidupan nyatanya, dari sebagian skenarionya. Ada juga yang beneran terjadi di dalam kehidupannya. Seperti rapper luar negeri yang di dalam lagunya mengisahkan perjalanan hidupnya sampai kematiannya. Dan itu beneran terjadi di dalam hidupnya. Hebatnya dia udah ngasih tahu sebelumnya melalui karya-karyanya dia, ya kan? Nah, sama seperti Topper ini di dalam kisah cintanya. Kesedihan lainnya mengikuti realita kehidupannya. Waktu itu ada yang bilang dia sebagai sad boy. Kalau emang kalian penasaran, gue bakal jelasin nanti. Dan gue bisa langsung ketemu sama Topper buat nyeritain masalah hidupnya di video selanjutnya. Tapi kalau menarik ya, kalau belum menarik ya gue tahan sampai gue punya ide buat bikin video selanjutnya. Jadi ini video klipnya dia ini gue yang direct sekaligus gue yang edit. Jadi gue director sekalian editor. Oke, langsung saja gue buka videonya ya. Nah, gue mau nge-reaction yang ini. Jadi awal liriknya dia itu You see me, hey baby. Gue emang gak terlalu hafal liriknya, maksudnya hafal pasti, tapi gue bener-bener hafal lagunya gitu. Jadi bukti reality dari lagunya itu ya di sini. Dari awal sini si Topper dan kisah cintanya. Di awal liriknya itu dia bilang kau cantik bagai bidadari. Ceweknya emang cantik, karena pernah ada orang reaction juga di video klip yang ini dan dia menyukai penampilan ceweknya karena cantik mungkin atau menarik ya. Dan di liriknya emang begitu kan, salah satu realita dari liriknya. Oke, kita lanjut lagi ya. You see me, hey baby, cantikmu bagaikan bidadari, hanya kamu pemilik hati ini. I hope you always stay with me. Baby, you don't love me, I am not man you expected. Do you want me to go crazy? You are good girl, damn so sexy. Yeah, I know I want to die, yeah. I'm so I fucking try, yeah. Every night I'm always sad, so that I. Sini sebagian liriknya ada yang mengisahkan kesedihannya sebenarnya ya. Liriknya emang kebanyakan sedih gitu ya kan. Tapi poinnya kesedihan menceritakan kisah cintanya dia. Apa sih kisah cintanya dia itu? Kenapa bisa bikin Topper sedih? Nanti lu bakalan tahu. Nah, pas di pegangan tangan ini dia megang mawar, itu ada adegan spesial dan itu emang dia sendiri yang pengen buat, si Topper sendiri, karena dia waktu itu nyuruh gua, "Yuk, lu bisa nggak ngedit adegan scan ini biar begini?" Itu gimana? Itu begini. Nah, itu adegannya. Adegannya adalah ceweknya menghilang, dia sendiri, alone dia sendiri, dan dia merasa kesepian dan kehilangan. Ini poin
utama isi videonya adalah dia ditinggalkan. Emang sedih sih ya kan, mawarnya jadi kebuang sia-sia gitu kan. Sebenarnya di situ ada artinya. Dari adegan dan lirik itu nyambungnya ke cerita realiti kehidupannya, dan itu benar-benar terjadi, kenyataan di dalam hidupnya dia terjadi benar-benar gitu. Nah, gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian. Jadi si Topper ini sempat break. Di sini Topper sabar walau ceweknya udah mulai nggak tertarik. Jadi setelah break ini ceweknya udah mulai ngerasa aneh gitu. Bukan aneh sih, maksudnya gimana ya, mungkin cintanya hilang dan si Topper merasa aneh. Tapi karena si Topper cinta banget sama ceweknya, dia rela ngelakuin apa aja buat ceweknya, sampai diperlakukan sebagai ratu oleh Topper ini. Jadi ceritanya anggap aja Ratu Lutfijar dengan Pangeran Toples. Kita lihat selanjutnya. Hey baby, cantikmu bagaikan bidadari, hanya kamu pemilik hati ini. I hope you always stay with me. You see me, hey baby, cantikmu bagaikan bidadari, hanya kamu pemilik hati ini. I hope you always stay with me. Kamu cantik dan menarik, ku tertarik, tetapi hatiku sudah terlalu sakit. Bukan bermaksudku untuk mengungkit, bermain cantik kotakmu licik. You always make a living gimmick. I really want you, I really want you. I need you, I need you. You see me, hey baby, cantikmu bagaikan bidadari, hanya kamu pemilik hati ini. I hope you always stay with me. You see me, hey baby, cantikmu bagaikan bidadari, hanya kamu pemilik hati ini. I hope you always stay with me. Kenapa deh goyangannya anjing. Jadi video klipnya cuman 2 menit 38 detik. Jadi setelah bikin video klip ini kan, yang lagunya Hope ini, ceweknya beneran pergi meninggalkan Topper sendirian. Gue juga heran, nggak tahu kenapa ya bisa jadi kenyataan gitu ya. Jadi dari pas awal tuh kan dia minta gue buat bikinin video klip ya kan tuh. Gue nggak nyadar kalau itu emang bakalan jadi kisah nyatanya. Itu ceweknya bener masih mau nungguin dia, setia, nggak tahu setia, tapi bener-bener masih mau nemenin dia di saat bikin video klip ini. Sampai syuting selesai ini dia masih nungguin. Setelah videonya sudah tayang dan sudah dipublish, nggak tahu selang berapa hari atau berapa minggu gitu, dia putus. Sebenarnya tanda-tanda dia pengen putus tuh udah ada, dan gue udah menyimak dari sebelumnya. Cuman gue nggak mau terlalu banget ngambil kesimpulan karena takutnya nanti gue disangka netizen yang maha benar. Dan ini putus yang sesungguhnya ya, dia nggak break gitu, beneran putus. Sampai Topper mohon-mohon pengen balik gitu, dia mohon-mohon lagi gitu, bener-bener saking cintanya gitu, nggak mau kehilangan ceweknya. Nah di saat ditinggalkan kan Topper sendiri tuh, si Topper jatuh sakit, dan sakitnya ini semakin parah sekitar selama seminggu lah. Itu kalau nggak salah 29 Juli 2020, waktu itu dia WA gue pagi-paginya pas tanggal 30-nya. Jadi dia bilang, itu yuk semalam gue habis dari rumah sakit. Dia check up ke rumah sakit dan menghabiskan biaya yang lumayan. Kalau menurut gue sih lumayan. Ini gue mau tunjukin story dia yang 24 jam lah, belum sampai 24 jam di tanggal 30-31. Dan kalian bisa ngeliat di screen ya, gue tampilin di screen ya. Jadi ini bener-bener reality di kehidupan dia lagunya. Makanya kenapa gue mau bahas, karena ini menarik. Nah ini storynya dia tuh, strong. Dia update pas di rumah sakit, dan dia udah berdarah-darah. Gue nggak tahu ya dia lagi kena sakit apa. Pokoknya dia sampai mimisan, sampai nggak tahu nih muntah apa enggak itu. Pokoknya waktu itu dia posting juga, dia ngabarin gua
sampai muntah darah. Lihat tuh hidungnya lagi berdarah. Nah iya bener, lagi sampai muntah darah. Dan dia minta doanya, teman-teman, minta doa. Nah di situ ada lokasi ininya ya, rumah sakitnya, IGD. Dan ini yang pas di Ciputat rumah sakitnya. Oh ini rumah sakit Sari Asih atau apa nggak tahu, ketutupan. Pray for me. Dan dia tetap semangat. Kalau kalian tahu, mungkin gua nggak tahu nih ya, kayaknya ini pas dia udah nggak sama si ceweknya, karena dia postingnya sendirian mulu di rumah sakit, juga nggak ada kabar-kabar ceweknya nengokin. Kasian banget. Cuman ya mau gimana lagi, mungkin itu udah nasibnya dia. Dan di saat dia terjatuh sakit, mungkin ceweknya rada nggak peduli ya, dia malah bikin status sendiri gitu. Sampai diinfus segala ya. Gue dulu juga pernah diinfus tuh waktu kena DBT. Wah nggak enak dah, yang namanya sakit itu nggak enak, apalagi sampai dirawat. Gue dulu dirawat ya hampir seminggu, mungkin hampir sama kayak Topper, seminggu dirujuk ya kan, baru boleh pulang setelah udah mendingan, trombositnya udah normal. Dia banyak yang support orang Amerika, jadi sebagian rapper biasa dari Amerika dia support si Topper. Dan ini status terakhir dia nih yang gue lihat. Kenapa gue lebih kepikiran doi lagi di mana, lagi sama siapa, walaupun udah putus, kenapa gue selalu mikirin dia dibanding kesehatan gue. Bener-bener sad boy kata gue. Anjir, keren lu Per, semangat lah buat lu. Oke, jadi segitu aja video yang mau gue reaction, dan poinnya ya di situ ya, tentang kisah cintanya dia kan. Kalau kalian kepo ya cari tahu aja Instagramnya. Kalau kalian suka video gue, klik subscribe ya, jangan lupa. Nanti gue pengen berpikir lagi video gue cocoknya buat apa, gue masih nggak jelas gini, masih gabut ya. Kalau kalian penasaran sama kabarnya Topper, gue bisa datangin Bocah langsung buat nanya-nanya kabarnya dia gimana, ceritanya dia gimana, bener gak sih apa yang gue opiniin terjadi di kehidupannya dia. Oke, see you, bye-bye. Jangan lupa share videonya ya, biar orang makin pada tahu.